Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fiddin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, berupa dipertemukannya kita di tempat yang seperti ini dalam rangka kita sama-sama untuk mengumpulkan bekal yang akan kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sama-sama kita mempelajari ilmu agama, yang dengan ilmu inilah kita akan semakin tahu tentang Islam, akan semakin menguatkan iman dan memantapkan ketakwaan. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan memulai kajian kita perdana kali ini. Kita akan membahas di dalam risalah Al-Usul Salasah, 3 pokok di dalam Islam, yang mana pembahasan kitab ini, yaitu kitab Al-Usul Salasah, ini termasuk pembahasan akidah yang sangat dasar, yang tentunya setiap muslim kita sangat membutuhkan, ya, penanaman akidah. Karena kalau kita melihat dakwah Nabi kita Muhammad SAW, ini titik pokoknya adalah masalah akidah tauhid. Bahkan semua para nabi ini punya satu kesamaan di dalam misi dakwah mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul ini? An ibudullaha wajtanibut taghut, yaitu ngajak manusia agar kalian beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Apa taghut? Segala sesembahan selain Allah. Perhatikan, tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang Allah utus melainkan fungsi dan inti ajaran mereka yaitu ini, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari sisi syariat ada perbedaan, ya, tentang halal haram ada perbedaan, tetapi dalam inti ini tidak ada perbedaan sama sekali. Maka Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, ya, tatkala beliau berdakwah, ya, beliau masa dakwahnya singkat sekali. Berapa masa beliau berdakwah? Cuman 23 tahun. Ya, kita tahu bahwa umur Rasul secara umum 63 tahun. Diambil masa sebelum kenabian 40 tahun. Berapa sisanya? 23 tahun. Ternyata tatkala Nabi SAW, ya, memulai dakwahnya 10 tahun pertama, belum ada syariat melainkan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan perintah untuk sholat? Itu setelah 10 tahun Rasul menjadi Rasul. 10 tahun baru Allah perintahkan untuk melakukan Isra Mi'raj. Apa di antara perintahnya? Sholat sehari semalam 5 waktu.
Sebelum itu belum ada syariat yang lain. Ini menunjukkan bahwa 10 tahun awal Rasul fokus mendakwahkan tauhid. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak sekalian, dari dakwah inilah kemudian muncul ya para kesatria muslim, para doa-doa Allah yang penuh dengan akidah yang mantap. Sehingga apa? Dengan seperti itu tersebarlah Islam. Nah, maka Bapak sekalian, butuhnya kita kepada ilmu agama luar biasa. Karena Allah mengutus para nabi dan para rasul ini dengan membawa dua perkara. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul bil huda wa dinil haq. Ini bekalnya para nabi, para rasul. Allah utus para rasul, apa bekalnya? Dua. Huda wa dinil haq. Nanti saya tafsirkan ini ya. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan, Allah kuatkan ya apa di atas agama-agama yang lain. Ternyata apa? Allah membekali rasulnya dua perkara ini, huda wa dinil haq. Apa itu huda? Apa itu dinil haq? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa al-huda dimaksudkan adalah al-ikhbar as-sadiqah wal ilmu nafi'. Itu berupa berita-berita yang jujur dan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dibawa Rasul. Maka Rasul berdakwah itu dengan ilmu. Makanya tersebar luar biasa. Wa dinil haq, kata Ibnu Katsir mengatakan ai al-amalu soleh, itu amal soleh, ilmu dan amal. Itulah yang menjadikan apa Islam unggul di atas seluruh agama yang ada. Maka kapan kaum muslimin sudah mulai kembali kepada kita mempelajari ilmu agama dari sumber aslinya, kemudian kita menyebarkan di tengah-tengah umat manusia kemuliaan, kemenangan di depan mata. Tapi kapan kaum muslimin mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan beramal, selamat tinggal, Islam tinggal nama. Ya, maka dibutuhkan Bapak sekalian, ya muslim itu adalah manusia yang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ya, maka insyaallah Bapak sekalian, ini kita akan mempelajari tentang kitab Al-Usulus Tsalatsah, 3 pokok di dalam Islam. Kita akan membaca dari tulisan kitab ini. Qala al-muallif, berkata muallif Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pemulihan dengan bismillahirrahmanirrahim itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa ilmu. Karena memulai penulisan dengan bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka mengikuti kitab Allah. Yang mana Al-Quran, kalau kita perhatikan, pertama kita baca Al-Quran, buka Al-Quran, apa yang kita dapati ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Kan pertama kali kita buka Al-Fatihah, apa ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap surat dalam Al-Quran itu disyariatkan kita kalau membaca dari awal surat dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Apa itu? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Sudah semua 114 surat dalam Al-Quran, ketika kita membaca dari awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu tadi, surat Bara'ah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa memulai nulis dengan bismillahirrahmanirrahim adalah iqtidaan bin Nabi, dalam rangka mengikuti perbuatan Nabi. Dalam hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul ketika sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan Ali untuk nulis tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Ya, apa isinya? Rasul memerintahkan Ali tulis pertama kali bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian ditulis poin-poin isi perjanjian. Apa yang pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam hadis yang lain, ketika Rasul memerintahkan sahabat untuk mengirim surat kepada pembesar-pembesar Romawi, ya, maka Rasul memerintahkan kepada penulis yang mengatakan untuk ditulis, yaitu ditulis di situ pertama kali Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah Rasulillah ila azimir Rum. Awal kali apa tulis? Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah kepada pembesar negeri Romawi. Baru kemudian isi surat itu ajakan untuk masuk Islam. Apa yang pertama kali Bapak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perbuatan seperti ini diikuti para ulama. Jadi para ulama ketika menulis kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim bukan tanpa alasan. Coba hampir kita mendapati tulisan para ulama ya ketika nulis kitab selalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan para ulama juga mereka berdalil, ya, ada sebagian ulama berdalil dengan hadis yang di situ di lafadznya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar au aqta. Setiap urusan yang punya kepentingan kemudian tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar, itu terputus dari berkah. Namun Bapak sekalian, hadis ini dikatakan Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil, hadis ini dha'ifu jiddan. Hadis yang sangat lemah. Tentunya hadis lemah tidak bisa kita pakai untuk hujah. Maka hujah kita apa? Cukup Al-Qur'an tadi, dan yang kedua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang muncul pertanyaan. Sampai demikian ya, Allah memerintahkan untuk bismillah, Rasul dengan bismillah. Sebenarnya ada apa di balik kalimat bismillahirrahmanirrahim? Para ulama menyebutkan Bapak sekalian, dalam kalimat bismillah, ba di situ harfu jar adalah apa? Ba lil isti'anah. Itu ba maknanya adalah kita meminta pertolongan. Ada ya. Jadi ba itu maknanya macam-macam. Ini diantara maknanya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi sebelum beliau menulis kitab ini dengan apa? Bismillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak sekalian, bahwa dalam kalimat Ismillah ini kalau kita belajar usul tafsir, gitu ya, ism dia isim nakirah dan dia mudhaf. Apa faedahnya? An-nakirah, ya, mudhaf yufidul umum. Kalimat mufrad dan dia mudhaf memberikan faedah keumuman. Maka makna ayat ini atau makna kalimat ini yaitu apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah miliki. Segala nama. Coba, andaikan kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan satu nama saja, ini adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Ulangi lagi kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Abul Jamaah, beliau mengatakan bahwa ada 10 beliau sebutkan sebab dimudahkannya terkabulnya doa. Beliau menyebutkan salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah dan kita menyebutkan nama dari nama Allah yang sesuai. Contoh, kita minta kepada ampunan, kita mengatakan ya Ghaffar ighfirli. Kita minta rizki kepada Allah, ya Razzaq urzuqni. Kita minta rahmatnya Allah, ya Rahman irhamni. Gitu. Itu andaikan satu saja nama yang kita sebutkan sebelum kita berdoa, Allah janjikan akan dikabulkan. Nah, sedangkan ketika kita mengucapkan bismillah, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah dengan semua nama yang Allah miliki. Makanya Masya Allah Bapak sekalian, ini dengan apa? Dengan kita mengucapkan bismillah. Maka disyariatkan dalam segala aktivitas kita apa? Untuk mengucapkan bismillah. Sampai mohon maaf ya, dalam perbuatan yang tabu, perbuatan yang malu kalau kita cerita, itu suami mendatangi istrinya, disyariatkan. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Itu ya. Ini perkara yang tabu saja disyariatkan bismillah, apalagi dalam perkara yang lain. Maka para ulama menyebutkan disyariatkan mengucapkan bismillah dalam setiap aktivitas. Kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sampai akhirnya kita mau makan, ucapkan bismillah. Sampai Rasul pernah berkata kepada anak angkat beliau, anak tiri maaf, yaitu Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, ya ghulam sambillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Perhatikan ya. Maka kata ulama mengatakan disyariatkan kita mengucapkan bismillah dalam segala aktivitas. Kita mau keluar rumah, mau hidupin motor, sebelum kita greng ketek, bismillah dulu. Itu Masya Allah. Jadi ya, dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahmanil Ar-Rahim, yang Allah itu Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Di sini Bapak sekalian, Allah menyebutkan dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman?
Ar-Rahman artinya adalah, disebutkan para ulama, Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Allah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim itu adalah Dzur-Rahmah al-Wasilah, yaitu rahmat yang terus menerus. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kita kalau pakai terjemahan nggak ada bedanya, Pak. Itu ya. Kalau kita belajar agama, modal terjemahan nggak ada perbedaan. Tapi kalau kita menggali ucapan para ulama yang mereka memaknakan dengan bahasa Arab aslinya, ternyata ada perbedaan. Ar-Rahman itu di antara perbedaannya satu. Ar-Rahman ini adalah nama khusus bagi Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu nama bagi Allah dan nama bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak sekalian, bahwa kita tidak boleh menamakan hamba dengan Ar-Rahman. Maka termasuk kesyirikan kalau ada orang punya anak, Pak punya anak baru, alhamdulillah namanya siapa? Ar-Rahman. Gak boleh. Para ulama menyebutkan ada 3 nama yang ini khusus bagi Allah. Yang pertama nama Ar-Rahman, yang kedua nama Allah, dan yang ketiga nama Ar-Rabb atau Al-Khaliq. Gitu ya. Ini nama khusus bagi Allah. Maka siapa menamakan makhluk dengan nama Allah? Punya cucu, Pak, alhamdulillah. Kapan kemarin sore namanya siapa? Allah. Akbar. Gak boleh ya. Itu khusus bagi Allah. Tapi kalau kita saking cintanya kepada Allah, bagaimana? Ditambah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, gitu. Bahkan itu nama yang kata Rasulullah adalah nama yang paling Allah cintai. Sampai Rasul pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, datang dari Abdullah ibn Umar, Rasul mengatakan ahabbul asma ilallah Abdurrahman, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai ada 2, Abdullah dan Abdurrahman. Gitu ya. Tapi kalau nama Allah nggak boleh itu khusus bagi Allah. Ini Bapak sekalian. Ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, kalau Ar-Rahman itu sifatnya umum. Ya. Apa namanya? Baik bagi orang beriman maupun orang-orang di luar Islam, maupun orang kafir mendapatkan rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim khusus bagi orang beriman. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan Allah terhadap orang-orang beriman rahiman, menyayangi mereka. Perhatikan, ini perbedaan yang kedua tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, bismillah. Kemudian penulis kita mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Beliau mengatakan, langsung masuk ke pembahasan kitab. Jadi Bapak sekalian, penulis kitab sebelum menjelaskan 3 pokok inti, beliau menyebutkan 3 muqaddimah, 3 pembukaan. Ini pembukaan yang pertama ini. Penulis kita mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal, ya, yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Ya, kita mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksudkan ilmu di situ? Beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, dan ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu beliau mengatakan i'lam. Ya, istilah para ulama, kalimat ini adalah min adatit tanbih, salah satu bentuk untuk memberikan warning kalau bahasa kita. Dan ini uslub seperti ini, ya, metodologi seperti ini banyak dilakukan Nabi. Jadi Nabi sebelum beliau menyampaikan ilmu, beliau siapkan dulu para mad'u agar tidak sia-sia. Gitu ya, perhatikannya. Rasul banyak sekali. Seperti Rasul pernah mengingatkan kepada Abdullah ibn Abbas, sebagaimana dinukilkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Perhatikan. Jadi Rasul sebelum menyampaikan ilmu, siapkan dulu para mad'unya ini. Agar apa? Agar mereka betul-betul bisa menerima ilmu. Perhatikan. Syahid di sini, beliau memulai dengan apa? I'lam, ketahuilah. Itu untuk tanbih, ngasih peringatan. Perhatikan lu, ketahui lu, gitu. Apa itu ilmu?
Ilmu itu dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah dan juga Syekh Fauzan belum mengatakan ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalili, yaitu kita mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu. Ya, maka itulah kita cari. Mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya, bukan sekedar katanya dan katanya, tapi dengan dalilnya. Maka kewajiban Bapak sekalian, seorang beriman, agama kita adalah dibangun di atas dalil. Tadi sudah. Jadi Allah mengutus para nabi, berapa modalnya? 2. Apa yang pertama? Bil huda wa dinil haq. Huda maksudnya kata Ibnu Katsir adalah al ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Apa itu ilmu? Ma'rifatul haqqi bidalili. Mengenal kebenaran dengan dalilnya. Iya, kita beragama bukan ikut-ikutan. Maka seorang yang beragama dengan ikut-ikutan Bapak sekalian, yang ada adalah kerugian. Sebagaimana Rasul menjelaskan ketika manusia mereka masuk ke alam kubur, maka Rasul mengatakan idza qubira, ini hadis Muslim, Rasul mengatakan idza qubira ahadukum faja'a malaikani fayuqidanihi wa yas'alanihi. Apabila salah seorang dari kalian telah dikuburkan, maka datang kepada mayit tadi 2 orang malaikat. Ya, bagaimana sifat malaikat itu? Kemudian malaikat ini mendudukkan orang tadi. Bagaimana sifat malaikat? Rasul mengatakan aswadani asraqani. Malaikat yang hitam dan biru, Pak. Kayak apa itu, Pak? Makhluk aneh gitu. Jadi jangan kita gambarkan ketika di alam kubur datang malaikat ganteng, tampan. Enggak. Rasul menggambarkan apa? Malaikatnya hitam dan biru lagi. Yuqalu li ahadihim al munkar wal akharu nakir. Yang pertama dinamakan mungkar dan yang kedua nakir. Itu malaikat. Kemudian apa? Malaikat itu bertanya kepada si mayit tadi tentang 3 perkara. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Yaitu yang pertama, siapa sesembahanmu, apa nabimu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka Rasul mengatakan fayaqulul mu'min. Adapun orang-orang beriman mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Perhatikan. Kemudian fayaqulul munafiq abil murtab. Kemudian berkatalah orang-orang munafik atau orang yang punya keraguan dalam hatinya. Perhatikan, dia akan mengatakan la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak mengetahui. Aku hanya pernah mendengarkan orang berbicara, aku pun ikut-ikutan berbicara. Coba ini, Pak. Ini akibat daripada apa? Kita beragama bukan dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas taklid, kalau bahasa menterengnya gitu ya. Ikut-ikutan. Ini ngeri sekali nih kalau orang beragama bukan di atas ilmu. Ya, yaitu akan apa? Nggak bisa jawab. Apakah malaikat membiarkan? Tidak. Malaikat ternyata sudah menyiapkan mitraqatul hadid, pukulan yang terbikin dari besi. Yang Rasul mengatakan andaikan pukulan ini dipukulkan ke gunung, akan hancur gunung itu. Kemudian apa? Dipukulkan ke punggung orang tadi. Kemudian Allah sempitkan kuburnya sehingga dia ringsek tulang belulangnya. Ini bagi sahabat sekalian, bagi orang yang beragama dan tidak dibangun di atas ilmu, cuma ikut-ikutan. Kan ngeri sekali ya. Nah ini, maka beliau Masya Allah, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Masya Allah Bapak sekalian, penulis kitab sebelum beliau menyampaikan tentang ilmu, apa yang pertama? Beliau mendoakan para penuntut ilmu. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang kelemah lembutan yang ada pada penulis kitab ini. Betul-betul yang beliau sampaikan itu adalah apa? Untuk kebaikan, untuk memperbaiki umat manusia. Dan itu seharusnya setiap dai memiliki sifat seperti ini, yaitu apa? Bersikap lembut kepada para mad'unya. Karena kelembutan itu sangat perlu. Sampai Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, fabi rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Disebabkan karena rahmat dari Allah sehingga engkau wahai Rasul bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kaku dan kasar, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Sudah. Maka seorang yang diberikan sifat lemah lembut itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis lain datang dari Aisyah, diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan innar rifqa
la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan memperindah sesuatu itu, dan tidaklah lemah lembut hilang dari sesuatu melainkan akan memperburuk sesuatu itu. Sudah, makanya Bapak sekalian, bersikaplah ya, berhiaslah kita dengan sifat lemah lembut, apalagi seorang tokoh, apalagi orang yang punya pengaruh ini ya. Masya Allah ini kalau kita lembut seperti halnya Nabi ya, luar biasa. Ini ya akan memikat hati orang-orang yang beriman ya. Terkadang ya ini ada kekurangan ya. Ini Bapak sekalian, ini yang pertama. Jadi penulis kitab di sini beliau mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya. Kemudian kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 hal. Yaitu wajib kita belajar. Nah, jadi Bapak sekalian, apa yang beliau maksudkan di sini wajib bagi kita untuk mempelajari? Para ulama mengatakan bahwa istilah ilmu, kalimat ilmu di dalam syariat itu kalau tidak dimuqayyadkan, tidak diikat dengan sesuatu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Perhatikan ya, jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, disebutkan tentang ilmu, dimaksudkan ada ilmu agama. Kenapa? Karena ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wal muradu bil ilmi huna huwal ilmu syar'i, li'annahu huwal ladzi yajibu ta'allumuhu wa hadhil masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin dzakarin wa untha, hurrin aw amrin, ghaniyin aw faqirin, malikin aw su'lukin, kullu muslimin yajibu alaihi ayat ta'allama hadhil masail al-arba. Beliau mengatakan yang dimaksudkan ilmu di sini ada ilmu syar'i, yaitu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ya, itu wajib dipelajari setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata, wajib belajar ilmu. Jadi Pak ya, apapun profesi kita, mau jadi petani, pedagang, dokter, tukang parkir, apapun wajib belajar ilmu agama. Gitu Pak ya? Iya kan? Karena setiap muslim wajib sholat nih. Bagaimana kita bisa paham sholat? Harus belajar kan gitu ya. Maka wajib. Maka para ulama menyebutkan bahwa mempelajari ilmu agama itu ada 2. Ada yang sifatnya fardu aini. Fardu ain. Yaitu apa? Perkara-perkara yang kita tidak bisa beragama dengan benar kecuali kita belajar. Seperti jelas masalah tauhid. Itu inti sudah. Karena rusaknya tauhid ini menyebabkan rusaknya seluruh amalan kita. Coba kita beribadah kepada Allah tapi masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan, innahu may yusyrik billahi, atau ayat lain Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Sungguh andaikan engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amalu, niscaya akan terhapus seluruh amal-amalmu. Sudah, makanya kita mempelajari tauhid itu jauh lebih penting dibandingkan kita mempelajari perkara yang lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ibadah kita itu akan ditentukan nasibnya dengan tauhid ini. Kalau tauhidnya rusak, ya, kalau kemudian kita melakukan syirik kepada Allah, ya selamat tinggal. Usaha kita selama ini hilang sama sekali. Ini, maka belajar tauhid perkara yang sangat wajib. Kemudian yang kedua, perkara yang wajib ini juga adalah mempelajari tentang ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam dan rukun iman. Ya, kita belajar rukun iman wajib itu. Iman kepada Allah bagaimana rinciannya, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirnya, takdirnya, itu wajib semua. Rukun Islamnya, ya, kita mengetahui makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu harus dipelajari semua. Itu termasuk apa? Ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Itu ya. Yang kedua adalah apa? Ilmu tentang apa? Tentang perkara-perkara yang wajibnya itu apa? Wajib kifai. Seperti misalkan
kalau kita berbicara tentang masalah al-qadha, menetapkan suatu perkara misalkan dalam pengadilan. Ini tidak semua orang wajib. Hakim yang mereka wajib belajar, itu ya. Ini contohnya. Nah, adapun tentang masalah akidah Bapak sekalian, tidak ada khilaf para ulama. Mempelajarinya adalah perkara wajib yang asasi. Wajib yang asasi. Ya, beliau mengatakan wajib bagi kita mengetahui dan mempelajari 4 hal. Apa yang pertama? Yaitu al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Tadi sudah kita sebutkan apa itu ilmu? Ma'rifatul huda bidalilih. Yaitu kita mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Itu ya. Ustaz, apakah harus hafal? Tidak harus. Tidak harus. Kalau hafal itu kata para ulama itu qadrun zaidun. Itu adalah kadar tambahan. Itu afdol. Tapi kalau minimalnya Bapak sekalian kita beramal itu dengan sesuatu yang minimal kita pernah mendengarkan Al-Quran atau hadis yang mengamalkan. Itu minimalnya. Itu dikatakan ilmu, karena tadi ilmu itu ma'rifatul haqqi bidalili, mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Itu ya, maka harus tanamkan. Makanya kalau kita ngaji kemudian Ustaz, Pak Kiai, apa dalilnya? Itu betul. Itu sudah betul sekali. Karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, itu dengan membawa ilmu ini. Rasul belum pernah akan Allah wafatkan sebelum tugas beliau selesai. Maka beliau pernah mengatakan, laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha wa la yazihu anha illa halikun. Sungguh aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, putih jernih, yang malamnya saja seperti siangnya, tidak ada seorang pun yang menyeleweng darinya melainkan dia akan binasa. Ini menunjukkan Rasul itu sudah menerangkan semua perkara. Sampai Rasul mengatakan, ya, aku tidaklah meninggalkan kalian melainkan apa? Tidak ada satupun amalan yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyantuhu. Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan ke surga melainkan telah aku jelaskan. Dan tidaklah ada satu perkara yang akan mendekatkan neraka melainkan aku telah memperingatkannya. Itu udah lengkap sekali. Makanya pernah suatu ketika Bapak sekalian, ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Jadi Umar pernah bercerita, ja'a rajul minal yahud, kata beliau, datang seorang lelaki Yahudi kepada Umar dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma idan. Kata Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, satu ayat yang ada di dalam kitab kalian dan kalian senantiasa membacanya, andaikan ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami menjadikan hari itu sebagai hari raya. Coba, emang yang paling demen bikin hari raya Yahudi itu, gitu ya. Kemudian apa? Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apa itu? Si Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmat-nikmat atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Apa kata Umar? Laqad arafna dzalikal yawm wal makana alladhi nazalat ala nabi wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Kata Umar, demi Allah aku mengetahui sekali di mana dan kapan ayat itu turun. Itu ayat itu turun ketika Rasul sedang khutbah di Haji Wada dan hari itu hari Jumat. Perhatikan ya. Ini perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi mereka tahu tentang keutamaan ayat ini. Yaitu apa? Bahwa ayat ini diturunkan menggambarkan Islam sudah sempurna. Sudah al-yawma akmaltu lakum, yang Abdullah ibn Abbas sahabat mulia mengatakan bahwa Islam sempurna berarti apa? Tidak butuh pengurangan. Sempurna, tidak butuh penambahan. Masya Allah, ini kata siapa? Abdullah ibn Abbas. Nah, ini menggambarkan Masya Allah ya bahwa Islam betul-betul sempurna. Ini ya. Nah, beliau mengatakan apa? Wajib bagi kita mempelajari. Apa yang pertama? Al-ilmu, yaitu berilmu tentang agama. Nah, beliau mengatakan apa yang maksud dari ilmu? Wahuwa ma'rifatullah, yaitu pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kaifa ya'riful abdu rabbahu, bagaimana hamba itu bisa mengenal Rabbnya? Beliau mengatakan, ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah
Yang pertama dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ini metode dalam mengenal Allah. Apa yang pertama? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kita baca, renungkan. Nah, ayat itu kata para ulama ada dua. Ada ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah Al-Quran, hadis Nabi. Karena tidaklah orang yang mereka membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar, melainkan mereka akan mengenal Allah. Ya, makanya para ulama menyebutkan mukjizat Allah yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kenapa? Dari Al-Quran inilah begitu banyak manusia masuk dalam Islam. Contoh Bapak sekalian, ini disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab tafsir. Nanti kalau yang ada kitab Sahih Bukhari bisa dirunut di sana ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan secara terpisah bahwa dulu di zaman Nabi ada seorang musyrik, bahkan dia tokoh musyrikin, bernama Jubair bin Mut'im. Beliau ini termasuk orang yang sangat menentang dakwah Islam saat itu. Bahkan termasuk orang yang paling getol menghalangi manusia mendengarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu ketika ternyata Jubair bin Mut'im ini sebenarnya penasaran, ini sebenarnya apa sih yang dibaca Muhammad ini? Masa orang sekali mendengarkan ucapannya kesengsem langsung masuk ke ajarannya, nggak mau balik lagi, kan aneh. Maka ketika Rasul sedang sholat maghrib, Jubair bin Mut'im itu diam-diam nyuri itu, masang kupingnya itu. Ternyata saat itu Rasul sedang membaca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur. Terus diikuti, indah sekali. Sampai kemudian ayat yang ke-35. Bunyi ayatnya adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia tidak tercipta oleh sesuatu, ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Berarti Bapak sekalian, ini ayat luar biasa. Apakah kita tiba-tiba ada, atau bahkan kita bikin sendiri? Apa kata Jubair? Beliau mengatakan kada qalbi ayyadir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini seperti mau copot, mau terbang, dan itu adalah awal kali iman masuk dalam hatiku. Perhatikan ya, Masya Allah sekalian. Mengenal Allah beliau, akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Dengan apa? Dengan sebab ayat tadi. Mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Dan yang kedua adalah apa? Mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Coba ya, kalau kita melihat luar biasa ini pergantian siang dan malam. Dari dulu nggak pernah bentrok, Pak. Sekarang siang nggak pernah, malam tiba-tiba nongol malam separuh. Nggak ada itu dari dulu. Itu ya, selalu teratur. Masya Allah. Lah luar biasa nih, ini berjuta-juta tahun, ribuan tahun ya, nggak pernah itu siang dan malam kemudian bentrok. Matahari dan bulan pun gitu, Pak, nggak pernah ketemuan itu di sana. Masya Allah, ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang pertama? Yaitu dengan ayat-ayatnya. Yang kedua dengan makhluk-makhluknya. Jadi dengan agungnya ciptaan yang ada ini menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Gitu ya. Menunjukkan apa? Agungnya Sang Pencipta. Ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah, nanti dirinci ya, wa ma'rifatu nabiyyih. Jadi ilmu yang kedua adalah mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita mengenal beliau? Kita membaca sejarah beliau. Jadi Bapak sekalian, luar biasanya itu Rasulullah dan juga para sahabatnya itu sudah Allah ceritakan dalam kitab Taurat dan Injil sebelum mereka ada. Coba Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Allah mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya siapa? Para sahabat. Sifat mereka bagaimana? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka sangat keras kepada orang kafir dan saling menyayangi sesama orang beriman. Mau melihat mereka ruk'an sujadan, mereka rukuk, mereka sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang ciri-ciri mereka nampak pada bekas-bekas sujud mereka.
Apa maksudnya? Apakah jidat yang hitam? Kata para ulama bukan. Maksudnya kata para ulama adalah apa? Yaitu pancaran yang ada pada wajah-wajah mereka. Manja Bapak, kalau kita nggak percaya ya, ini ada orang ahli sholat ini, sering sholat, wudhu. Ini ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu nih. Mungkin yang tukang sholat ini, ya mohon maaf lah, kulitnya nggak putih-putih amat sih, malah deket-deket ke burem-burem, gitu ya. Ini orang nggak pernah sholat, wajahnya putih, masya Allah, dijejerkan sudah Pak. Sudah, kita jujur saja, mana yang lebih bercahaya? Ya mohon maaf ya, selalu kita dapatkan orang yang ahli sholat, ahli wudhu, mereka memancarkan cahaya. Walaupun mohon maaf, kulitnya nggak putih. Kenapa? Memang cahaya dari dalam itu. Ini jadi diketahui kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Itulah permisalan mereka yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Itu. Jadi Allah memperkenalkan nabinya itu dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya Allah menyebutkan orang Yahudi itu mereka sangat kenal Nabi. Sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jadi orang Yahudi mengenal Nabi seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kenal anak kita Pak ya, bukan sekedar nama saja anak kita. Kita tahu anak kita sukanya makan apa, yang paling suka itu kegiatan apa, kemudian paling benci dengan kegiatan apa, ngerti kita. Bahkan mungkin tai lalat anak kita kita paham Pak. Kenal nggak Pak? Kita ada pernah ngapal anak kita yang nomor 1 tai lalatnya berapa, ngerti itu. Gitu ya, anak kita yang nomor 2 sukanya makan apa, ngerti semua kita itu ya. Iya, jadi Allah menggambarkan orang Yahudi sudah mengenal Nabi, tapi apa, ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat, mereka tidak amalkan, nah gitu ya. Lah ini Bapak sekalian, jadi Masya Allah kita yang kedua mengenal Nabi. Jadi Rasulullah itu Bapak sekalian, Masya Allah, Allah utus itu memang jadikan sebagai apa, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, suri teladan. Apakah ayat ini sekedar berita? Kata para ulama bukan sekedar berita. Kalau sekedar berita nggak ada gunanya. Tetapi kata para ulama bahwa ayat ini adalah khobar bi makna insya, yaitu berita yang maknanya perintah. Perintah apa? Agar kita meneladani Nabi dalam apa? Dalam segala lini kehidupan, baik dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Contohkan Nabi, contoh Nabi, gitu ya. Iya, jadi Masya Allah Bapak sekalian, makanya orang kalau mengenal Nabi luar biasa. Bahkan bukan hanya manusia. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim itu dikisahkan Pak, ada di zaman itu, di zaman Rasul, ada seekor unta, dia berjalan, tiba-tiba ya duduk di depan Nabi sambil menangis unta itu. Rasul kemudian apa? Ngulus-ngulus unta tadi. Dan ternyata Rasul paham isyarat yang ada pada unta tadi. Maka Rasul kemudian memanggil, "Hei, siapa yang punya unta ini?" Ada sahabat, "Ya Rasul, ini punya saya." "Apa yang kamu lakukan kepada unta ini?" "Kamu kurang ngasih makan ya. Kamu terlalu berat ngasih beban kepadanya ya." Perhatikan. Akhirnya apa? Dia mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak mengulangi lagi." Begitu Rasul elus-elus, apa? Unta itu diam, nggak menangis lagi. Unta saja, perhatikan, Masya Allah, mengenal Nabi SAW. Ya, mengenal Nabi SAW gitu. Kenapa? Karena memang luar biasa. Manusia luar biasa. Makanya keluar biasaan Nabi itu jangan sekedar jadi background di depan. Rasul baik. Jangan kita ikuti akidah beliau, kita ikuti ibadah beliau, akhlak beliau, gitu ya, dalam semua lini kehidupan. Ini yang kedua adalah apa? Mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka nanti di dalam bab ini dijelaskan beliau. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah itu Pak, karena Islam itu tadi sudah kita ingatkan adalah agama dalil. Islam adalah agama dalil, gitu ya. Iya, bukan agama yang dibangun dengan perasaan, tidak. Islam itu agama yang dibangun atas dalil. Karena Bapak sekalian, semua perkara agama sudah dijelaskan dalam Islam ini. Cuma apa ya, terkadang kita belum belajar gitu saja ya. Tapi kalau kita cari ada semua itu. Nah ini Bapak sekalian, ini yang pertama, yaitu al-ilm. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua, al-amalu bih. Yang kedua adalah apa? Beramal dengan ilmu. Ini penting Pak. Jadi kita jangan sampai belajar ilmu itu sekedar cari ilmu, koleksi ilmu, nggak ada manfaatnya.
Maka kita mempelajari ilmu itu, belajarnya bukan apa? Lidzatihi, bukan ilmu tok, tidak. Tapi apa? Ilmu yang diamalkan. Kenapa Bapak sekalian? Berilmu tanpa diamalkan mengeri sekali. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Inna min awwali man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati alimun lam ya'mal bi ilmi." Sesungguhnya di antara manusia yang akan pertama kali disentuh api neraka pada hari kiamat siapa? Adalah alimun, orang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang Jawa bilang jarkoni gitu lah ya, bisa ngajar orang ngelakoni gitu ya. Ini naudzubillah ya Bapak sekalian. Masya Allah, ini yang pertama. Apa yang kedua ini? Kita mengamalkan ilmu. Ya, kita mengamalkan ilmu. Dan Bapak sekalian, kita setiap hari berdoa kepada Allah minimal 17 kali. Dan ini doa wajib, yaitu ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang tersesat. Sekarang pertanyaannya, siapa itu orang yang maghdub, yang Allah murkai? Ibnu Katsir menafsirkan al-maghdub ay al-yahud, yaitu orang Nasrani. Maaf, orang Yahudi. Ad-dhalin, orang yang tersesat, ada orang Nasrani. Kenapa Bapak sekalian? Belum merinci. Karena orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, tersesat. Ini maghdub. Semua tercela itu. Mana yang dibenarkan? Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah adalah apa? Itu seorang yang beramal dibangun di atas ilmu. Itu setiap hari kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalannya. Belajar ilmu agama, amalkan. Sudah. Itu sudah nikmat sekali sudah. Belajar amal sudah enak sekali. Ya, agar kita tidak termasuk tadi al-maghdub, orang-orang Yahudi dan semisalnya, dan bukan termasuk dhalin, orang Nasrani yang semacamnya. Yahudi karena mereka punya ilmu tidak beramal, Nasrani beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin, Allah perintahkan minta kepada Allah jalan pertengahan. Makanya Masya Allah ya, Allah menjadikan Islam itu pertengahan. Ya, waja'alna ummatan wasatan, dan kami menjadikan umat Islam itu umat yang pertengahan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, kewajiban yang ketiga ad-da'watu ilaih. Kita berdakwah kepada ilmu. Jadi kewajiban kita setelah kita berilmu, kita beramal. Yang ketiga apa? Berdakwah. Kita tidak cukup berilmu dan beramal, tidak. Yang ketiga adalah berdakwah. Berdakwah ini Bapak sekalian, ini asalnya adalah wadhifatur rusul, tugasnya para rasul. Asalnya kan gitu. Maka seorang yang membawa dakwah ini Masya Allah penerus rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Ini menjelaskan tentang pentingnya dakwah dan menjelaskan tentang bagaimana kita berdakwah. Allah berfirman, surat apa tadi? Yusuf 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "hadhihi sabili," ini jalanku. Perhatikan Bapak sekalian, kita sedikit singgung ayat ini ya. Allah mengatakan, wahai Rasul, ucapkanlah, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Hadhihi itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab hadhihi namanya isim isyarah, kata tunjuk. Gitu ya. Ini itu gitu loh, Pak. Nah, kalau hadhihi itu isim isyarah ya, yang mananya apa? Isim isyarah itu sesuatu yang sudah jelas. Ini jalanku. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa syariat Islam, agama Islam sudah jelas sekali. Jelas sekali sudah. Makanya kalau kita mendakwahkan Islam, ini jelas sekali. Al-Qur'annya, hadisnya ada sudah. Gitu ya. Kenapa Islam itu punya sifat dengan pakai isim isyarah tadi. Perkara yang sudah jelas. Sabili, ini jalanku. Apa jalan Rasul? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Perhatikan. Ini maknanya apa kata para ulama? Maknanya adalah ikhlas. Ngajak manusia kepada Allah, bukan kepada pribadinya. Kita perhatikan ya. Nanti kalau nggak ikut saya marah. Nah, itu hati-hati Pak. Itu kalau ada orang pendakwah seperti itu, ikut saya.
biar jamaah saya banyak, nanti kalau sedekah banyak, biar nanti rumah saya penuh apa namanya fasilitasnya. Keliru udah itu. Itu dakwanya bukan lillah namanya, tapi apa? Untuk diri sendiri. Itu bukan jalannya para Rasul. Allah mengatakan, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Bukan ngajak pribadinya, bukan ngajak golongannya, bukan ngajak, mohon maaf, ormasnya, bukan. Atau mungkin orang Kalipucang, ini berKalipucang tambah. Enggak. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dakwah kita kepada Allah, Masya Allah, kita dakwah diterima alhamdulillah, ditolak alhamdulillah. Kan gitu. Kewajiban kita itu menyampaikan, bukan kewajiban kita harus ikut, tidak. Enggak, bukan. Kenapa? Yang namanya menerima dakwah itu ada pada tangan Allah. Kita itu hanya menjelaskan. Sampai Rasul saja tidak mampu memberikan petunjuk kepada paman tercinta. Sehingga Allah mengingatkan kepada Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba, Rasul nggak mampu itu memberikan petunjuk kepada paman tercintanya, nggak bisa. Apalagi kita, orang yang banyak sekali kekurangan. Ini ya. Nah ini. Jadi yang pertama, dakwah hendaknya apa? Dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ala basiratin, di atas ilmu. Nah kedua, maka pendakwah itu mau tidak mau harus di atas ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang akan disampaikan gitu ya. Bukan mananya bahwa berdakwah itu harus sudah paham betul syariat sampai Z, tidak. Minimal apa yang akan kita sampaikan. Kenapa Bapak sekalian? Berbicara tentang urusan agama tidak sama berbicara dalam urusan yang lainnya. Ya, tidak sama Pak. Kenapa? Kalau kita salah menukilkan, ya, dan kita mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Allah atau Nabi-Nya, berbahaya. Saya Rasul menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, para ulama mengatakan hadis mutawatir, Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazauhu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja dia berdusta atas nama diriku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Coba, dia menyampaikan agama, bukan surga yang didapat, tapi neraka. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dia menyangka dari Rasul padahal tidak. Berarti resikonya besar. Iya Bapak sekalian. Pokoknya setiap ya amalan yang resikonya besar, pahalanya besar. Dunia saja gitu Pak. Coba sekarang pekerjaan apa yang bayarnya mahal? Mesti yang resikonya bahaya. Masang tower Pak. Tuh tower ya. Telkomsel, Indosat. Bagian masang loh. Insya Allah besar bayarannya. Insya Allah Pak. Insya Allah sehari nggak 100.000 itu. Kenapa? Sekali jatuh langsung siaran di masjid. Innalillahi. Resikonya besar. Makanya apa? Bayarnya besar. Sama. Mendakwahkan agama pahalanya luar biasa. Resikonya besar. Kalau apa? Kita tidak betul-betul di atas ilmu. Gitu Rasul mengatakan, siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Luar biasa ya. Ini resikonya. Masya Allah. Nah, maka Allah mengatakan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Artinya apa? Kalau kita ikut Nabi, berdakwalah karena Allah, berdakwah di atas ilmu. Kemudian Bapak sekalian, Masya Allah, tentang masalah dakwah ini, perkaranya luar biasa. Luar biasa. Apa mau permisinya? Fadal. Ya, sampai luar biasa. Ini sampai jam berapa? Jam 2 ya? Sudah habis? Nanti tanggung sekali nih ya. Iya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, satu lagi lah, saya baca hadis ini ya. Jadi Rasul pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ini tentang keutamaan dakwah. Jadi Rasul ketika perang Khaybar, di malam hari itu Rasul mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yaftahullahu baina yadayhi. Kata Rasul, aku akan serahkan bendera perang ini kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab orang tadi. Semua para sahabat mereka ingin mendapatkan bendera tadi. Tiba-tiba Rasul mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Rasul, beliau sakit matanya, tolong panggil beliau. Dipanggil bawa ke masjid, Rasul mendoakan. Dengan izin Allah sembuh saat itu. Dengan izin Allah sembuh saat itu. Kemudian Rasul mengatakannya, Ali, aku serahkan bendera ini. Dan Rasul mengatakan,
Ya, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila Islam. Wahai Ali, kamu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa sampai kamu mendekati pasukan musuh. Kemudian apa? Ajaklah mereka kepada Islam. Perhatikan ya, jadi Islam itu bukan agama beras. Pokoknya bau darah senang, bukan. Jadi perang nomor 2, dakwah nomor 1. Gitu ya, begitu. Rasul mengatakan, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin. Demi Allah, andaikan Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja dengan sebab penjelasanmu, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Apa unta merah itu? Kata para ulama, unta merah adalah lambang kekayaan orang Arab saat itu. Orang Arab saat itu sekaya apapun belum dikatakan kaya hakiki sebelum mereka apa? Punya unta merah. Kalau sekarang mungkin punya Alphard. Alphard ya enggak bukan mobil murah-murah ya. Orang punya Alphard, wah ini orang kaya ini. Tapi kalau baru punyanya sepeda motor ya belum kaya-kaya amat lah gitu ya. Punya Alphard itu Rasul. Rasul mengatakan satu orang saja yang dengan penjelasan kita dia mendapatkan petunjuk, Masya Allah, itu lebih baik daripada kita punya Alphard, Pak. Walaupun kita naik ontel, Masya Allah, kita lebih kaya daripada orang punya Alphard gitu ya. Masya Allah, ini berarti Masya Allah ya, pahala yang luar biasa ya, pahala yang luar biasa berdakwah kepada Allah. Kemudian yang keempat sekalian, yang namanya orang berdakwah mengajak kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran, pasti banyak yang tidak suka. Makanya beliau mengatakan apa? Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat, wajib bagi kita bersabar ya ketika mengalami gangguan, gitu Pak. Ya, iya, itu pasti sudah. Kita ngajak kebaikan dimusuhi. Ngajak ngelarang kemungkaran dimusuhi kan gitu. Pasti ada. Makanya di setiap zaman seluruh para rasul, para nabi selalu dimusuhi. Nggak ada itu kisahnya ada nabi kemudian berdakwah nggak pernah ada pertentangan, nggak ada. Coba nanti kapan-kapan kita baca kitab Ibnu Katsir itu Qasasul Anbiya, itu selalu itu. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tentang para rasul. Dari Nabi Nuh alaihissalam dimusuhi, Nabi Hud dimusuhi, Nabi Saleh dimusuhi, Nabi Ibrahim apalagi, Nabi Musa juga demikian, Nabi Isa demikian, Nabi Muhammad SAW apalagi. Tuh nggak ada itu. Nabi kemudian dakwah, lulus, nggak ada yang musuh, nggak ada apa sekalian, nggak ada. Padahal apa Nabi kurang ilmunya? Nggak ada kurangnya. Apa Nabi kurang pandai dalam berbahasa? Nggak ada kurang-kurangnya. Apakah Nabi akhlaknya orang baik? Akhlak paling mulia. Coba, makanya kalau kita dakwah, kalau cari selamat, udah tidur saja di sofa itu Pak. Itu kan gitu. Maka bersabar. Makanya para ulama menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama sabar di atas ketaatan, yang kedua sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan ketiga adalah bersabar terhadap takdir Allah yang tidak kita inginkan. Termasuk di dalamnya adalah apa? Ketika kita berdakwah dan kemudian bersinggungan dengan orang lain. Makanya kalau berdakwah itu jangan yang penting orang ridho. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Sudah, nggak mungkin sudah, kata Imam Syafi'i. Ya, iya sekalian. Kemudian kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang 4 perkara ini, perhatikan Masya Allah ya. Ini syekh luar biasa ini. Beliau dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lain, sebutkan masalah ini dalilnya, masalah ini dalilnya. Itu. Coba antum baca kitab apapun dari karangan syekh di sini selalu gitu. Sebutkan masalah, sebutkan dalilnya. Nggak pernah keluar daripada dalil. 4 perkara ini apa dalilnya? Beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Allah bersumpah di situ ya. Waw namanya wawul qasam. Allah bersumpah. Ustaz, kok Allah bersumpah dengan masa? Kalau Allah itu bebas. Allah nggak ada larangan. Tapi kalau makhluk tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Karena Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Walaupun kita bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama orang tua, bersumpah dengan nama Nabi, nggak boleh. Demi Rasul, demi malaikat, nggak boleh. Kenapa itu? Kata Rasul, termasuk kesyirikan.
Kok Allah bersumpah tadi? Untuk Allah nggak ada urusan. Ya, Allah itu tidak ditanya perbuatan Allah. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, seluruh manusia berada pada kerugian. Ustaz, kok Ustaz menafsirkan semua manusia? Dari mana itu? Nah, kita ambil dari alif lam, Pak. Innal insan, alif lam. Para ulama tafsir mengatakan alif lam di situ adalah alif lam istighraqiyah. Maknanya umum, seluruh manusia. Mereka berada pada kerugian. Baik kayanya, miskinnya, laki-laki, perempuannya, semua rugi. Perhatikan, semua rugi. Bahkan Allah di situ mendatangkan satu dengan sumpah, yang kedua dengan inna. Inna itu harfu taukid. Maknanya penguat. Yang ketiga lafi, lam di situ lam taukid lagi. Coba. Allah menguatkan, menjelaskan bahwa manusia terugi dengan 3 penguat. Yang pertama sumpah, kedua dengan inna, ketiga dengan lam taukid. Makanya kalau kita artikan, maka sesungguhnya dan sesungguhnya serta sesungguhnya seluruh manusia pada kerugian. Ngeri Pak ya. Maka Allah mengatakan ada dikecualikan. Nah ini Pak, orang tidak merugi. Siapa itu? Yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Loh, apa hubungannya? Kan belum menyebutkan 4, ilmu, amal, dakwah, sabar. Kok ayat ini dijadikan dalil sebagai apa? Sebagai iman. Apa? Iman jadikan dalil sebagai ilmu. Maka saya Shalih Fauzan mengatakan, belum mengatakan bahwa karena apa? Seseorang tidak akan mungkin bisa beriman illa bil ilm, li'annal imana la yakunu illa bi ilmin. Karena iman tidak mungkin ada melainkan dengan ilmu. Perhatikan itu, iman tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Makanya kalau kita ingin menguatkan iman dengan ilmu, makanya para sahabat mereka mengatakan nahnu naqra'ul qur'ana wa zidna imana. Kami membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an, maka bertambahlah iman-iman kami. Perhatikan. Makanya ilmu agama itu, Al-Qur'an itu, ini bisa memunculkan iman yang tadinya belum ada dan bisa menubuh, suburkan dan menguatkan iman yang tadinya masih lemah dengan ilmu. Gitu ya. Kecuali yang pertama orang-orang yang beriman, yaitu berilmu. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, la yakunu amalan sholihan hatta yakuna khalisan, wa la yuqbalul khalisu hatta yakuna sawaban. Beliau mengatakan, amalan tidak dikatakan amal soleh sampai amalan ikhlas karena Allah. Amalan yang ikhlas tidak akan Allah terima kecuali amalan itu mencocoki yang diajarkan Nabi. Maka amal soleh itu ada 2 kriteria. Ikhlas karena Allah, tidak ada pamrih, tidak ada pamer, tidak ada harapan duniawi. Dan yang kedua sawaban, mengikuti yang diajarkan Nabi. Itu Pak ya, jelas ikhlas. Kita beramal besar sekali tapi nggak mencocoki Nabi. Contoh, ada orang haji Pak. Kalau haji kemana Pak? Kan ke Mekah, ke Ka'bah Pak ya. Ini ada orang cari simpel. Saya besok mau haji, pamit sama anak cucunya Pak, saya mau haji besok. Kemana Pak? Bapak sudah daftar? Nggak usah daftar-daftaran. Emang haji ke Bapak kemana? Mau ke Jakarta. Tawafnya di Monas. Kira-kira mungkin Allah terima Pak? Enggak. Contoh lagi Pak, ibadah harus ada contohnya. Contoh, ada orang sholat subuh Pak. Aduh, saya tadi malam nggak sempat sholat tahajud ini. Besok subuhan lah, saya mau 17 rakaat Pak. Kenapa? Mengenang juga. Dulu saya kawin tanggal 17. Pak Soekarno juga proklamasi tanggal 17. Gitu. Biar mantep. Kira-kira Pak, mungkinkah ada madzhab mengatakan sholat subuh 17 rakaat Allah terima? Saya yakin nggak ada satupun itu. Kenapa? Ibadah yang jelas-jelas nggak disebutin. Dalam syariat dia lakukan 17 rakaat Pak. Ada orang wudhu sekarang Pak. Wudhu kan kita cuci tangan, kumur-kumur ya. Sekarang dibalik. Dia dari sawah lah. Saya hari ini wudhunya balik lah. Kan yang kotor kakinya, wudhunya kakinya dulu, kaki cuci, tangan, kepala berkumur-kumur. Kira-kira Allah terima Pak? Nggak Allah terima. Kenapa? Amalan itu tidak ada contoh dari Nabi. Maka dikatakan amal soleh jika 2 syarat terpenuhi. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah apa? Mencocoki yang ajarkan Nabi. Udah beres itu. Itu beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, orang-orang yang saling mewasiatkan kebenaran. Perhatikan ya. Mewasiatkan kebenaran, yaitu ilmu agama, berdakwah. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabar, dan mereka saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Ini 4 perkara, 4 sifat
yang jika ada pada diri seorang hamba, maka mereka bukan orang yang merugi. Itu orang-orang yang dikecualikan dari keumuman manusia yang mereka berada pada kerugian. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga yang singkat ini bisa semakin menguatkan iman dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, atas mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan ya, tidak ada lain ya yang kita inginkan kebaikan ya, kita tidak ada untuk nyinggung, tidak ada apa-apa, sudah kita murni karena kita sebagai seorang beriman diperintahkan untuk watawasau bil haq, untuk saling berwasiat tentang kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita berbuat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Apa? Assalamualaikum Ustaz. Apakah ketika melakukan sesuatu tanpa niat dan tanpa dimulai dengan bismillah tidak termasuk dengan amalan ibadah? Ada amalan yang memang disyaratkan dengan niat, ada yang tidak. Secara umum amal ibadah itu disyaratkan niat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, kecuali kata para ulama fikih ada beberapa amalan yang boleh dan sah dilakukan tanpa niat. Seperti apa? Membersihkan najis. Dan misalkan kita bajunya kena najis, kemudian kita bawa ke laundry. Kan laundry nggak ada niat apa-apa itu, yang penting beres nyuci gitu ya, sah. Atau misalkan kita baju kotor, istri nyuci di rumah, apa istri kemudian saya niat mau membersihkan najis, nggak perlu kan? Itu sudah sah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Melunasi hutang. Itu ibadah, itu amalan tetap sah walaupun apa? Tanpa niat. Jadi misalkan kita punya hutang kepada si B, kemudian si C diam-diam bayarkan hutang kita, apa sah? Sah. Ya, itu sah. Itu kata para ulama, ada dua amalan tetap sah walaupun tidak dibarengi dengan niat si pelakunya tadi. Adapun selainnya ya perlu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya, semoga bermanfaat. Sudah, nggak ada lain.